Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang location question atau LQ. Ini dari materi Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME, selaku dosen pembimbing atau mampu mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Baik, sebelum kita perhitungan LQ, kita akan membahas apa itu LQ? Jadi LQ itu adalah teknik analisis lazim digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi relatif suatu sektor atau komoditi tertentu dibandingkan dengan kondisi rata-rata daerah lain. Jadi kita dalam analisis LQ tersebut kita mengetahui potensi dari suatu daerah per sektor. Jadi potensi ekonomi relatif ini dalam hal ini didasarkan dengan kelebihan keuntungan yang dimiliki oleh suatu daerah dibandingkan kondisi rata-rata daerah lain. Semisalnya saya bagian kota Sawalunto di daerah Sumatera Barat. Jadi saya akan melihat potensi kota Sawalunto dengan perbandingan daerah Sumatera Barat lainnya. Di Sumatera Barat, kota Sawalunto apa jadi sektor yang jadi keunggulan daerah tersebut untuk dimaksimalkan. Seperti itu. Jadi bila diidentifikasi potensi yang dilakukan pada tingkat provinsi, maka perbandingan adalah dengan rata-rata provinsi lainnya di Indonesia. Jika kita mencari LQ provinsi, kita harus membandingkannya dengan provinsi itu juga. Jika kita identifikasi yang dilakukan pada tingkat kabupaten kota, maka perbandingan kita adalah dengan rata-rata tiga kabupaten kota. Jadi, eh, LQ tersebut adalah keuntungan komparatif daerah ya yang mana lazim terdapat di teori ekonomi regional atau international trade. Konsep ini ada bermanfaat untuk menentukan potensi ekonomi relatif dari suatu sektor komoditi pada suatu daerah. Jadi ini rumus LQ mengikuti Blair, formulasi koefisien koalokasi ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi tiga alternatif data yang digunakan untuk menghitung indeks location quotient adalah nilai tambah atau value added dari masing-masing sektor. Sektor terdapat dalam PDRB produk domestik regional bruto, atau nomor dua nilai produksi sebagaimana terdapat pada laporan perangkat daerah atau BPS setempat, jumlah tenaga kerja yang terlibat masing-masing di sektor dan subsektor yang bersangkutan. Jadi alternatif pertama ada yang terbaik dan dari alternatif kedua, sedangkan alternatif ketiga adalah underestimate karena banyak kerja sektor informal yang tidak tercatat. Ya, oh, kita tahu sektor UMKM susah untuk eh, dari segi pencatatannya. Jadi manfaat bagi perencanaan pembangunan, teknik ini menjadi populer karena memberikan indikasi yang secara konkret dan potensi ekonomi satu sektor dan komoditi pada satu wilayah. Jadi teknik ini dapat membantu para perencana menentukan posisi sektoral komoditi unggulan dari satu daerah tersebut. Jadi ketika kita mengetahui komoditi unggulan dari sektor tersebut, kita akan fokus kepada sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya ini LQ rumusnya. YIJ itu adalah PDRP sektor I di wilayah studi misalnya Kota Padang, dan total dan YJ yang di atas itu adalah PDRB wilayah studi Kota Padang. Jadi sektor dibagi dengan PDRB total kota kabupaten. Selanjutnya dibagi dengan sektor pada wilayah Sumatera Barat, dibagi juga dengan PDRB wilayah referensi masing-masing. Jadi di sini kita butuhkan data adalah PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Ini kita ambil dari data 2020 hingga 2025. Jadi PDRB Sumatera Barat berdasarkan harga konstan. Kalau di sini eh, Bapak Dr. Opon mengambil Kepulauan Mentawai. Saya akan mengambil data Kota Sawalunto. Jadi seperti ini untuk perhitungannya. Kita cobakan ke eh, ke Excel-nya untuk menghitung berapa apa yang menjadi subsektor sektor basis dan sektor non basis di Kota Sawalunto.
Jadi kita cari terlebih dahulu data BPS Kota Sawalunto. Untuk mengambil data PDRB atau produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah satu barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode pada satu wilayah tertentu. Barang, barang dan jasa akhir yang setelah diproduksi ya. Jadi untuk mengambilnya kita ambil tabel dinamis. Tabel dinamis kita klik indikatornya adalah PDRB. Tadi berdasarkan menurut lapangan usaha menurut harga konstan ya. Harga konstan. Dari tahun 2020. Oh bukan yang ini ya. Ini konstan 2010 per tahun. Oke, tambah. Setelah tambah, ya sudah dapat. Tinggal submit. Ini sudah keluar datanya. Saya ambil data dari tahun 2020 dan 2025. Oke, kita masuk ke datanya. Setelah dimasukkan datanya, dari tahun 2025, dari 2020 hingga tahun 2025 per sektor, itu sudah tersusun rapi di tabel dinamis. Kita tinggal melistnya saja. Oke, ini form yang diberikan oleh Bapak Dr. Alpon. Berikut adalah kota. Jadi setelah ini data PDRB Kota Saulunto. Setelah kita cari PDRB, kita copy paste ke sini dan ini adalah rumus rata-ratanya. Setelah itu saya sudah mendapatkan data yang dari Sumatera Barat juga. Menurut harga kostan 2010. 2010 ya. Sudah kita cari rata-ratanya juga. Selanjutnya dari rata-rata ini kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya adalah perbandingan dari total rata-rata dari 5 tahun tadi. Ini I4. I4 per sektor dibagi PDRB keseluruhan. Terus per sektor juga dari yang Sumatera Barat. Terus dibagi dengan PDRB Sumatera Barat juga. Jadi kita memperoleh hasil LQ 0,3. Seperti yang kita tahu tadi, untuk representasi hasil, jadi di sini sektor basis itu rumusnya harus lebih dari satu nilai LQ-nya. Ketika di bawah dari satu itu tidak menjadi sektor basis. Jadi terdapat 3 sektor basis. Kalau yang di eh Mentawai tadi ya. Di setelah menentukan sektor basis dan basis, kita sudah dapat dan sudah memasukkan rumus, kita copy ke bawah. Dan sudah kita kunci rumusnya itu menemukan beberapa sektor basis dari 17 sektor berdasarkan lapangan usaha. Yaitu kita menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sektor basis di daerah Sawalunto.
Kota Solo untuk yang pertama adalah pertambangan penggalian, benar itu bisa di bawah itu pertambangan penggalian seperti batu bara ya. Industri pengolahan, pengadaan listrik gas, pengadaan air, konstruksi, penyediaan akomodasi makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan dan pertahanan wajib, dan jasa lainnya. Berarti yang non basis ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Termasuk di dalamnya adalah jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan jasa pendidikan, jasa perusahaan, real estate, transportasi pergudangan, perdagangan besar, dan kehutanan. Jadi dari sini mungkin kepala-kepala daerah atau pengambil kebijakan di daerah tersebut, terutama yang saya teliti adalah Kota Sawalunto, bisa fokus kepada sektor-sektor yang menjadi unggulan dan potensi yang setelah kita cari dari analisis LQ ini. Jadi dari sini kita menemukan beberapa sektor basis eh, di Kota Sawalunto dan mengetahui banyak potensi di Kota Sawalunto yang harus dikembangkan dan itu menjadi PR bagi pemimpin kepala-kepala daerah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Dan untuk saya adalah Kota Sawalunto di Sumatera Barat. Baiklah, itu cara penghitungan LQ. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.